Sampean duwe duit gak Cak Nun? Go duit. Kowe karep piye ta? Kowe rada dipikir sik arep omong. Dirasa-rasa ki sik. Piye? Karepe piye langsung wae. Jenengan go duit. Piye to kowe iki? Memposisikan dirimu piye to? Werkudara. Aku Bathara Wisnu. Oke. Ngeten. Umpama iki kerdus. Iso apa ora iki kerdus iki amrih eneng duwite. Gek engko duit engko iso diwujudne uwit. Sing iso thukul nggih generasine awake dhewe kabeh iki, ya anak putune awake dhewe. Pun niku pertanyaan kula, saged napa mboten? Oh maksudmu saiki nglumpuk duit nggo tuku wit ngono. Nggih, dados wonten teori, wonten praktek. Tempat kita bukan tugas kita. Dan nek aku takoni duit kuwi wah jan kuwi aku tersiksa tenan. Kowe takon nang wong tua, "Mbak duit ndak?" Bisa tak percaya? Ngukur yang kurang ajar. Kata duit itu pamali dalam hidup saya. Saya nyekel duit lho ora tahu. Aku nek lunga konangan Mbak Via, ayo duwe sangora 100.000. Dompet saya kosong. Saya tidak pernah urusan duit di dunia ini, saudara-saudara sekalian. Saya tidak bisa masukin kartu ATM ke lubangnya itu sampai hari ini. Dan saya demi Allah saya tidak akan pernah memasukkan kartu ATM ke dalam lubangnya kecuali Allah yang nyuruh. Nganti saiki ra iso aku. Dan saya pernah dikasih ATM tidak terbatas oleh sahabat saya. Tidak terbatas. Ini saya dikasih ini ngambilnya berapa? Terserah Cak Nun berapa aja. Ini tidak terbatas dananya. Tak ambil ATM-nya tak, karena dia kasih dengan baik-baik. Ada di dalam plastik gitu kan. Nah, terus tak simpen. 2 tahun kemudian saya cari dia dan saya kasih kartunya tadi dalam keadaan belum saya buka dari plastiknya. Loh Cak, nggak pernah dipakai, nggak pernah saya. Saya nggak ngerti gimana caranya dan saya tidak bisa mengukur berapa yang saya ambil. Gimana caranya saya ngambil? Yang pas itu berapa? Yang kurang itu berapa, yang lebih itu berapa, bagaimana ukurannya? I can do that. Akhirnya saya simpen 2 tahun tak kembaliin mas. Meskipun sekarang kalau ingat gelo juga. Because I'm human being. Saya manusia, saya bukan malaikat dan saya tidak mau jadi malaikat. Karena Allah menciptakan saya tidak sebagai malaikat. Jadi saya juga makhluk material. Saya juga butuh uang menyekolahkan anak saya, membelikan sepatu anak saya. Ya, tapi uang tidak bisa memerintah saya. Uang adalah alat saya. Uang adalah anak buah saya. Gitu ya Mas ya? Jelas ya Mas ya? Kemarin kan Mas Abrang menjelaskan bahwa 1 tambah 1 2 sampai nggak terbatas. Ya tahu sampai nggak terbatas, bagaimana mungkin itu nggak terbatas bisa disimpulkan menjadi minus 12, 1/12. Iya, itu membuat saya agak rambutnya agak panjang sedikit. Bagaimana mungkin yang kosmologi yang tidak bisa kita jangkau secara akal bisa kita rumuskan dan itu menjadi rumit secara akal. Kemudian yang kedua sederhana sekali, jangan terlalu tinggi untuk menilai sebagai gini realitasnya mana itu -1/12 itu realitasnya di realitas ya itu aja lah. Terima kasih. Kalau nggak bisa menjawab ya saya nggak memaksa. Tak jawab. Padahal wayang sing ora basa nika sinten? Pripun? Wayang sing bloko ora basa nika sinten? Sing ora iso basa. Nggih, sing Ini langsung dijawab enggak apa-apa, Cak Nun? Mbak, Pak Presiden, maaf. langsung jawab. Wonten Antasena, nggih, Werkudara, nggih, Wisanggeni. nggih. Nih lanjut ke Cak Nun. Oh, nggih. Turno lho, Dik. Wah. Nggih. Matur nuwun Pak Dalang.
Sik rek, aku neng kene memposisikan diri sebagai Werkudara. Oh, ngopo to. Jadi ngene Cak Nun, Werkudara Cak Nun. Jenengan sebagai rajane. Iki kira. Kula nanggepi endi bulene, Mang? Oh nggih, Mas Bule namanya sinten? Namanya siapa? Wayan bread, Man Bread, wayan, Wayang, wayan, Wayan, bread. Wayan Bread. Ya. Nah, saya menanggapi dari Wayan Bread tadi yang pembahasannya tadi tentang lingkungan dan untuk kedepannya nggih anak putune awake dhewe rek. Ngeten ndak Nun? Iki mangkan oke teori. Nah, neng kene mang aku neng kono gak Canun lungguhku. Mang kerentek atiku setuju karo nggone main bread iki mang. Piye amrih jereke pohon-pohon mangan padha di mang wis langsung dibantah dialih neneng bathik to. Kuwi mau umpama diaplikasikan piye Cak Nun? Nah, iki mang aku tuku kerdus. Ngene Cak Nun. Nun sewu. Sampeyan duwe duit gak Cak Nun? Go duit. Kowe karep piye ta? Kowe rada dipikir sik arep omong. Dirasa-rasa ki sik. Piye? Karepe piye langsung wae. Jenengan go duit. Piye to kowe iki? Memposisikan dirimu piye to? Werkudara. Aku Bathara Wisnu. Oke. Ngeten. Umpama iki kerdus. Iso apa ora iki kerdus iki amrih eneng duwite. Gek engko duit engko iso diwujudne uwit. Sing iso tukul nggih generasine awake dhewe kabeh iki, nggih anak putune awake dhewe. Pun niku pertanyaan kula, saged napa mboten? Oh maksudmu saiki nglumpuk duit nggo tuku wit ngono. Nggih, dados wonten teori, wonten praktek. Tak jawab. Oke, wis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jawab pertama. Karena tadi sudah di kaplok ruwet, ini mau tidak mau pertanyaannya rada ruwet ini jawabannya. Pertama, tak saya merespon kardus dulu. Tematik semua mengumpulkan uang untuk membuat sebuah pergerakan itu konsep paling sederhana dan paling singkat. Yang paling susah adalah bagaimana semua orang melakukan dengan tangannya sendiri. Semua orang mengalami. Urusannya itu duit tok loh, jangan lupa. Bukan peduli sama hal itu ya juga yang merusak dalam tanda petik. Kalau saya melihat merusak urusan sedekah dan zakat. Dipikir urusannya edit tok. Tapi ada mekanisme sedekah waktu, sedekah tenaga, ada hubungan antar manusia itu juga penting untuk dialami. Jadi kalau urusannya wit angel ora tau nandur wit ki. Gampang toh. Kowe nglakoni ning omah lak ya iso toh. Ora usah kudu nyerahke pada satu orang sebuah organisasi. Just kemudian kalau kita ngomong ada pengorganisasian berarti harus ada pembuktian organisasi tersebut berupa pelaporan, berupa pengawasan dan seterusnya, jadi tambah ruwet yang bisa dilakukan oleh satu orang. Kalau semua orang sudah melakukan terus kemudian terjadi silang sengkarut, baru perlu yang adanya pengorganisasian. Semua ada mulai dari anak tangganya. Kan ngono logikanya. Betul nggak? Saya nyambung ke itu tadi. Piye to kuwi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 kok sama dengan -1/12. Waktu itu saya mau pengen bercerita begini. Jadi kira ruwet sedikit ya, nyon sewu. Ruwet sedikit. Itu adalah sebuah contoh. Sebuah contoh begini, maksud saya. Kita kadang tidak paham limitasi dari pikiran kita sendiri. Kita gampang ngomong, pakai akal sehat dong, pakai akal dong, mikir loh. Kadang-kadang kita tidak sadar sendiri bahwa mesin kita juga kadang-kadang belum sampai pada sebuah titik tertentu. Nah,
nek munggah tonggo kuwi ana anak tangga pertama, ada anak tangga kedua, anak tangga ketiga. Nek munggah gedung kuwi ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Ora iso mencolot. Kadang-kadang memang harus ada proses seperti itu, dan ada hal-hal yang tidak masuk akal sebelum kita sampai peralatan untuk bisa menjangkau ilmu tersebut. Makanya dulu di Makyahan pernah dikatakan bahwa orang siap menerima ilmu itu ketika dia bisa memformulasikan pertanyaan. Nek dia punya pertanyaan berarti punya kerangka untuk menerima ilmu tersebut. Nek rano pertanyaan apa kalau dia bertanya aja belum bisa, dikandani mesti orang masuk akal. Dulu paling gampang gini, misalnya kasih contoh yang nggak matematis ya. Saya kasih contoh yang ketika kita masih kecil minta saya minta dibeliin layang-layang. Terus Anda diberi kartu ATM. Nggak masuk akal nih. Bagaimana hubungannya kartu ATM sama layang-layang? Layang-layang itu nggodit orang gue kartu. Anda dikasih cek, nggak paham ketika masih kecil. Anda butuh pengetahuan bahwa ATM itu bisa dibawa, kartu ATM bisa dibawa ke ATM, butuh pinnya, dimasukin pinnya, keluar duitnya bisa dipakai untuk beli layangan. Nah kan ada rangkaian cara berpikir yang kadang-kadang membuat kita melihat sesuatu orang masuk akal. Jadi kalau sesuatu saya orang masuk akal nih, ada faktor kadang-kadang kita tidak cukup informasinya secara lengkap untuk bisa memakan informasi itu dengan benar, dengan baik. Nah kenapa saya pakai contoh matematika? Iki iso rada sombong, ora sombong sih. Ini sepemahaman saya ya, nyuwun sewu. Ini sepemahaman limitasi pengetahuan saya. Satu-satunya bidang ilmu yang bisa ngomong sampai bukti itu hanya matematika. Lainnya itu nggak bisa ngomong tentang sampai bukti. Fisika sekalipun ngomong pakai rumusnya F sama dengan MA ini bener gini, itu nggak membuktikan bahwa dunia itu benar seperti itu, tapi membuktikan bahwa rumusnya sudah mendekati dengan apa yang terjadi di dunia. Belum berarti rumusnya pasti benar loh, paham nggak maksud saya? Karena ilmu yang lain itu mencoba memandang dunia dan menteorikan yang menciptakan dunia adalah Tuhan, yang menteorikan adalah manusia. Maka yang terjadi adalah pendekatan semakin dekat tanpa bisa benar-benar bisa membuktikan itu adalah ujung dari kebenaran. Kak, fisika dari dulu sampai sekarang juga berkembang, semakin benar. Misalnya teorinya Newton bisa untuk menghitung meriam, tapi kalau untuk mensinkronkan jam Anda dengan satelit dan GPS jamnya iso seragam kabeh, hukumnya Newton nggak bisa, harus pakai hukum relativitasnya Einstein. Apakah Newton salah? Benar, cuman belum kurang presisi untuk sebuah kebutuhan tertentu. Butuh lagi Einstein untuk lebih teliti. Jadi kenapa matematika hanya matematika yang bisa ngomong sampai bukti? Karena matematika diciptakan oleh kepala manusia sendiri. Paham maksud saya? Uteke menungso sing gawe rumus matematika iki. Ada bilangan rasional, irasional, bilangan transendental, bilangan macam-macam jenis bilangan itu yang menciptakan sing ngarang manusia sendiri, sehingga dia bisa ngurut logikanya benar atau salah. Dan matematika itu kalau matematika itu ngomong bukti, logika itu ngomong operator. Nah, ini tambah ruwet meneh iki. Tapi nggak coba saya jelasin. Jadi kalau minus 1/12 piye kuwi buktine kok orang masuk akal. Saya kemarin ngomong untuk bisa memahami itu, aku werung suwe, aku sinau akeh untuk bisa memahami kok iso to masuk akal 1/2 1 tambah 2 tambah 3 sampai tak terbatas itu kok bisa toh hasilnya minus 1/12. Aku sinau dawa untuk bisa memahami itu. Tapi nggak langsung ngomong nggak mungkin biar masuk akal. Karena saya tahu bahwa akal saya kan mungkin tidak sampai. Kalau ada orang banyak ngomong setuju bahwa itu benar, so mengerti aku sing pekok loh, nggak bisa memahami itu. Saya belum lama bisa memahami itu hasilnya minus 1/12. Harus belajar beberapa hal, beberapa disiplin, saya perhatikan langkahnya, perhatikan logikanya, baru saya paham. Aplikasinya ada nggak? Ada aplikasinya. Tapi untuk memahami aplikasinya di mana, juga lagi-lagi butuh pengetahuan. Setahu saya hasil minus 1/12 itu dipakai dalam string teori. String teori ini fisika sing advance meneh iki. Yang akhir-akhir ini. Belum sampai ujungnya. Nah, nek orang masuk akal saya sampai jeledeng sampai cangkemku
ngoeh menjelaskan agar masuk akal itu tidak akan bisa juga. Kenapa? Karena bidang rumah pemahamanmu yang punya dirimu sendiri. Ini butuh kaki-kaki untuk memahami gitu. Paham maksud saya? Jadi bener salah ki ojo percaya bener, orang percaya. Tak goleki cara berpikirnya orang itu kok sampai ngomong itu bener gimana sih? Kalau kita sudah bisa menyelami cara berpikir orang yang sudah ngomong itu benar dan kita setuju, kita tidak bisa membantahnya, berarti sejauh ini itu benar, ngono. Paham maksud saya? Bisa ilmu berkembang lebih lebar lagi dan bisa ngomong itu salah di belakangnya. Jadi ojo ngomong gampang ngomong salah, maksud saya gitu. Coba dipelajari lebih lanjut, siapa tahu ada kita yang seleb. Ya, siapa tahu kita ada yang belum belajar dari sudut pandang orang lain. Dan hasil dari saya belajar kepala banyak orang ini, garis-garis di kepala banyak orang ini yang saya pelajari, saya punya kesimpulan bahwa semua orang itu benar dengan perjalanannya. Cuma dia mandang dari sudut ini, dia mandang dari resolusi ini, dia dari jarak pandang ini. Semua itu punya kebenarannya dari sudut pandangnya. Tapi untuk kelengkapan gambarnya belajar banyak hal. Nah, bagaimana kita bisa meraih infinity tak terbatas itu? Wong tak terbatas kok, bagaimana meraihnya? Nah, aku ngomongnya sederhana, pakai operator. Cara matematika kalau sudah nyenggol tak terbatas, itu sama sekali beda dengan pelajaran kita ketika SMA. Itu wis urusannya logika, wis urusannya piye yo. Itu sudah nggak bisa kita buktikan tak terbatas ki ngene orang ki nggo cara berpikir. Aduh. Saya kasih contoh begini. Ada salah satu ini rodok ngomong ruwet apa ya. Tapi saya pengen menunjukkan alat untuk menembusnya itu seperti apa. Ada pertanyaan begini. Ini ada cerita. Seorang profesor pengen menjelaskan jalur logika. Gini. Kalau ada hotel tak terbatas jumlah kamarnya. Terus ada bis yang jumlah penumpangnya tak terbatas, kira-kira bisa dimasukin ke hotel itu atau tidak? Kamarnya tak terbatas, penumpangnya tak terbatas, cukup nggak dimasukin? Cukup ya, sederhana ya, karena kamarnya tak terbatas, hotelnya tak terbatas. Kamarnya tak terbatas, penumpangnya tak terbatas. Sekarang kalau ada bis yang kedua datang dengan jumlah penumpang tak terbatas lagi, cukup nggak dimasukin hotelnya lagi? Cukup. Nah, ini gini nih, kita teliti lagi. Kalau dari sudut pandang logika itu tadi. Nah, kalau tiga-tiganya tak terbatas, kalau ada bis kedua tak terbatas masuk ke hotel yang tak terbatas, berarti tak terbatasnya bis pertama itu terbatas dibandingkan tak terbatasnya hotel. Paham maksud saya? Paham ya logikanya ya? Makanya untuk ngomong bisa masuk itu argumentasinya beda. Bisa masuk nggak bisa ngomong hanya bisa gitu aja nggak bisa, harus ada argumentasi logika bagaimana menjalankannya. Itu bisa masuk tapi pakai logika gini misalnya. Nanti yang masuk hotel di kamar pertama dipindah di kamar 2. Kamar 2 dipindah kamar 3. Kamar 3 pindah kamar 4 sampai tak terbatas. Paham ya? Kamar 1 jadi kosong toh. Dimasukin 1 orang dari bis yang kedua. Nah, kita sudah mengetahui sebuah proses memasukkan ke hotel tersebut. Kita baru bisa ngomong bahwa bis kedua bisa dimasukin ke hotel. Kita nggak ngomong jumlah gitu. Kita ngomong sudah masuk kepada proses bagaimana itu bisa masuk. Kita ngomong logika operatornya di situ. Nah, ini memang sangat tidak intuitif matematika kalau sudah mulai ngomong ke tak terbatas. Itu sama sekali cara berpikir yang berbeda. Saya akan menjelaskan yang ini yang tadi kuliah matematika nanti. Dan maksudnya itu salah satu bidang ilmu yang dipelajari saja. Ayo kita gali lebih jauh. Kalau ada sesuatu yang tidak masuk akal menurut kita, saya melihat itu sebagai kesempatan untuk belajar. Kalau sampai ada sesuatu tidak masuk akal buat kita, tapi masuk akal buat orang lain, berarti kan ada sesuatu yang kita tidak tahu. Menurut saya itu kesempatan untuk mencari ilmu. Kok iso masuk akal gue kue? Kamu punya ilmu apa? Kamu punya pandangan apa? Kamu punya modal apa untuk bisa melihat itu masuk akal? Kalau saya sudah melihat semua, oh aku paham gue masuk akalnya seperti itu, baru saya setuju dengan masuk akalnya dia.
Nah kalau saya prosesnya seperti itu, luwih milih kesadaran wong goblok daripada mencoloti tadi ngerasa ngerti. Jadi ajakan saya tentang minus 1/12 itu ajakan belajar, bukan statement untuk nakut-nakutin. Ajakan ayo sinau banyak hal gitu. Dan kemudian nyambung ke apa namanya, 1 pangkat berapa sama dengan 1, itu juga benar mas, no problem. Matematika tidak akan bisa membuktikan Tuhan. Matematika hanya ada di kepala manusia. Kalau kita melihat operatornya, kita melihat cara kerja berhubungan itu tadi, angka-angka, dan kita bisa mendapatkan sebuah cara kerja dan itu menginspirasi hidup kita, wis cukup. Kita tidak akan sampai ujung bener apa ora. Waktu itu kan saya ngomong begini, ini tak ceritain sedikit ya, yang apa namanya, kok pangkat 0 itu tadi. Saya musik edukasi kadang-kadang bercerita, jajal yuk delok urutan manusia, perjalanan perkembangan manusia dari matematika. Saya kasih pertanyaannya gini, jajal yo jawab yo, iseng-iseng yo. Saya kasih 3 angka sama dengan 6. Anda pilih operatornya. Operator itu bisa tambah, kurang, akar, kali, bagi, dan seterusnya. Kalau 3 angka 2, mulai dari 2 aja. 2 sama dengan 6 diapain? 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Masa anak kecil itu simple, tambah-tambahan aja. Pokoknya gini, belajarnya simple. Sekarang 3 sama dengan 6. 3 kali 3 kurang 3 sama dengan 6. Kita mesti belajar cara yang lain. Orang tambah-tambahan loh. Ada mekanisme kali-kalian loh di hidup. Ada mekanisme minus loh di hidup. Gitu ya. Oke. 4 sama dengan 6. Akar 4 tambah akar 4 tambah akar 4 sama dengan 6. Ya, akar 4 kan 2. Belajarnya apa itu berarti? Ini kita mencari inspirasi untuk belajar aja. Loh, apa berarti ngomong apa tuh kok kita pakai akar 4? Sesuatu yang kita tahu dulu, angka 2, apa namanya, sesuatu kita dulu tahu dulu, operator, tambah-tambahan, dulu tuh angka 2 tadi. Ternyata kita bisa dapatkan dari angka yang lain. Jadi ilmu tuh berhubungan asal kita punya operator yang lain. Jadi satu ayat Quran bisa berarti macam-macam kalau kita punya cara pandang berbeda. Ini dikasih akar saja, kita sudah bisa mendapatkan 6 lagi nih, mulai berkembang lagi apa namanya pengetahuannya. Enggak nambah operator, tapi objek yang sama diolah dengan cara yang berbeda, tambah ilmu. Oke, 4. Sekarang 5 sama dengan 6. Ternyata pelajaran yang kita alami dulu digabungkan hakikatnya menghasilkan sesuatu yang berbeda lagi, operatornya berbeda. Oke, 6 sama dengan 6. 6 bagi 6 kali 6 boleh. 6 kurang 6 tambah 6. 6 ada beberapa jenis jawaban. Kalau kita tambah pinter kadang-kadang lali. Jawaban itu sebenarnya sangat sederhana. Nek wis pinter milih jawaban yang sederhana kadang-kadang gengsi. Bagaimana cara menghadapi ngantuk, turu, ruwet? Bagaimana agar tidak marah? Ya ojo nesu. Bagaimana agar tidak stres? Ojo stres. Simbah sering bilang seperti itu. Kadang-kadang karena merasa ilmunya sudah banyak, jawaban terhadap sesuatu sok-sok pengen ruwet. Dari pelajaran 6 kita tahu bahwa kadang-kadang simple. Jangan terbawa sama apa namanya operator sebelumnya. Oke, 7. 7 dikurang buka kurung, 7 dibagi 7 tutup kurung. 7/7 1. 7 dikurang 1 6. Nah, podo kita sudah tahu nih 6 nih. Kita sudah bisa menjawab 5, seharusnya sudah bisa menjawab 7. Cuman dibalik sedikit. Nah, saya ngomong pelajaran itu. Ini proses manusia belajar. Dibalik, dibalik komponennya sama, operatornya sama, nek urutannya beda, ternyata menghasilkan ilmu yang berbeda juga. Nah, itu pelajaran yang saya ambil. 7, 8. 8 akar 3 berapa? Dapat lagi tuh udah tuh. Sederhana tuh. Kita cuman berubah satu komponen aja kita udah dapat lagi 9. Akar 9 berapa?
Sudah tahu 3? Nah, hidup mengulang-ulang. Nah, kalau kamu sudah cukup dewasa, kamu pasti mengalami sekitar 10-12, ada yang 10 cycle-nya, ada yang 12, ada yang 14 tahun. Kamu mengalami masalah yang sama, cuman skalanya berbeda. Coba ingat-ingat apa lingkaran itu. 12 tahun yang lalu kan masalah apa? Hakikatnya hampir sama, tapi skalanya berbeda. Kita diingatkan oleh masalah yang sama, cuman harus menghadapi dengan cara yang berbeda. Nah, wis songo-songo toh. KKB sama dengan 6. Ini mau masuk ke bahannya sampean. 1 sama dengan 6. Piye caranya? 1 tambah 1 ditambah 1 jadinya 3. Difaktorialkan. Nah, faktorial itu ya, ini makanya aku ngomong rada rumit, tapi ini apa namanya, moga-moga iso mlebu. Faktorial itu dia dikalikan dengan angka sebelumnya. Kalau 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nek 2 faktorial, 2 kali 1. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Dia cuman butuh belajar dari dirinya yang lebih muda. Ono ilmu, kamu cuman harus belajar dari dirimu. 3, aku belajar, dikalikan 2, dikalikan 1, jadinya 6. Sok-sok kowe ora perlu belajar operator baru loh. Kowe sok-sok ora perlu belajar bahan anyar loh. Cuman belajar melihat diri sendiri, pengalaman sepanjang hidupnya, dapat ilmu yang sangat banyak juga bisa. Pelajaran yang saya ambil sampai ke 0. 0, 0, 0 sama dengan 6. Apa? 0 dipangkat 0 itu sama dengan 1. Difaktorial lagi. Ya toh? Faktor lagi jadinya 6. Dari ketiadaan pun, kalau kamu belajar di dalamnya, subsetnya akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Tapi kita mendapatkan sesuatu, apapun dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Jadi ternyata kita bisa belajar terhadap apapun, terhadap kekosongan dan keisian yang berbolak-balik di dunia ini, hanya dengan melihat sesuatu sebagai apa adanya. Melihat segala sesuatu tanpa ada pangkat, tanpa ada gaya, tanpa ada baju. Dan saya melihatnya ilmunya seperti itu. Jadi saya mengatakan ilmu Anda 1 dipangkatkan berapa aja kan hasilnya pasti 1. Itu kalau orang punya kesadaran itu pasti akan terus connect sama Tuhan. Bagus mas, dan orang salah. Sip. Kalau itu bisa membuat kesadaran Anda terhadap tauhid, dari cekelane Anda, orang penting bener apa salah artinya seperti itu. Tapi itu menginspirasi Anda untuk menjadi lebih baik. Dan itu yang paling penting. Nah, ini malah ada pelajaran matematika, tapi intinya gitu ya. Ilmu yang ada ini, setahu saya, gunakan. Kalau tidak ada gunanya untuk menginspirasi Anda untuk mendekat lebih Tuhan dan untuk bermanfaat untuk manusia yang lain, rano gunane, saampu-ampui ilmu. Hanya dengan angka 1, Anda sudah bisa bermanfaat untuk manusia dan alam semesta. Wes lu cukup mengenai profesor sengrang lakoni apa-apa. Menurut saya seperti itu. Top. Satu lagi, wes ya, selesai. Oh. Sampun, semoga jawaban saya memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri, mungkin saya mungkin belum tahu, belum pernah membaca, belum pernah mendengar, tapi ada ribuan orang berkumpul 2:30 pagi diuji matematika itu masih on semua. Saya tidak bisa membayangkan ada forum massal yang bisa diajak omong matematika pada pukul 2:30 pagi. Nah, ini kita bisa tarik garis ke macam-macam. Misalnya tadi Mbak Dani mengatakan ada 5 indikator penyebab lupa tadi. Saya ingin bukan membantah, tapi saya ingin mengatakan kepada Anda, tapi tidak harus dijelaskan sekarang. Semakin Anda kurang tidur, semakin kuat ingatanmu. Berbalik dengan teori psikologi. Semakin Anda sering lapar, semakin kuat ingatanmu. Ada teori timur barat yang agak berbeda. Kalau Anda ingin cari buktinya, saya. Gitu. Kan saya tidak memenuhi syarat. Tidak sekolah, tidak kitab kuning, tidak pesantren, tidak pernah mengalami proses pembelajaran sebagaimana semua orang melakukan di dunia modern. Ya,
Saya tidak mengatakan lantas saya pandai atau saya bagaimana, tidak. Tetapi saya duduk sama Anda hampir tiap malam 5-7 jam dengan ingatan yang fresh mengenai segala sesuatu. Dan saya tidak berkurang konsentrasi saya jam berapapun. Bahkan nanti biasanya kalau ini nanti kita tidak salaman ya. Tapi biasanya kita salaman sampai orang ke 700 kayak orang ke 500 kayak itu tidak boleh berkurang 1 cc perhatian dan cinta saya kepada orang yang salaman dengan saya. Kenapa? Karena saya sering lapar, karena saya sangat kurang tidur. Kapan-kapan kita bicarakan. Nah, kalau saya pakai ke dua teman saya tadi, Andra sama siapa yang terakhir? Rifki ya. Ini deh. Manusia ini di bumi berkerumun di berbagai tempat. Dulu belum ada organisasi, masih ada masyarakat nomaden pindah-pindah dari hutan ke hutan. Kemudian bertempat tinggal sebagai satu suku, kemudian lama-lama ada suku yang lebih besar, ada semacam lebih besar di tribe ya. Kemudian mulai ada kerajaan, mulai ada negara. Dan kita sekarang dilahirkan sudah ada negara. Hidup ini butuh 3 hal Mas Helmi. 1 nizam, nomor 2 tadbir, nomor 3 taksim. Kalau bahasa Arabnya. Ini juga saya minta barusan aja karena ada pertanyaan seperti itu. Artinya tidak ada di teori apapun. Hidup ini 1 ada sistemnya. Nomor 2 ada manajemen di dalam sistem itu. Nomor 3 aplikasi manajemennya itu namanya pembagian tugas, division of labor, division of work, division of doing something, division of do. Nah, kita sudah terlanjur hidup di satu sistem yang namanya Negara Republik Indonesia. Dengan manajemen yang diatur oleh orang yang kita bayar dan kita pilih untuk menjadi pemerintah. Ya. Kemudian negara dan pemerintah ini melakukan pembagian kerja, ada departemen, ada kementerian. Di dalam trias politika mereka ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Yang Anda semua dan saya tidak termasuk di dalam kamar-kamar pembagian kerja itu. Di luar itu ada organisasi sosial dan budaya, ada ormas, ya, ada organisasi pemuda. Kalau di lokal ada Karang Taruna, ada remaja masjid, agak gede ada NU, ada Muhammadiyah. Ada, kalau di politik ada parpol, betul enggak? Sudah lengkap Indonesia. Jadi pertama nizamnya sudah ditentukan oleh konstitusi. Nomor 2 nizam itu sistemnya. Kemudian tadbirnya, bagaimana memanage negara sudah dituturkan di dalam draft manajemen government of government ya. Terus nomor 3 pembagian tugasnya juga sudah jelas. Anda semua dan acara ini bersama saya itu tidak ada dimanapun dari pembagian tugas itu. Tidak ada di dalam nizam, tidak ada di dalam tadbir, tidak ada di dalam taksim. Taksim itu division of labor. Jadi kita ini Mas, bukan pemerintah yang ada Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kalau untuk menanam pohon, yang berkewajiban adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Mereka yang harus Anda ke kantornya. Sebab kita tidak punya tugas apa-apa di Indonesia. Ini jariah, ini amal, ini hibah yang kita lakukan ini. Kita nggak punya tugas, nggak punya kewajiban. Kalau pakai demokrasi, I don't sit here in the name of democracy. Because in democracy I have right to clone with my wife. I have right to geletak in my house. I have right to ndodok di WC saya. I don't have any obligation. Aku tidak punya kewajiban apapun di negara ini karena aku tidak dimandati untuk punya kewajiban apapun. Saya adalah orang yang punya hak karena saya bayar pajak, saya bikin KTP dan saya melakukan semua kewajiban saya sebagai warga negara. Adanya yang pada saya hanya hak.
Tapi saya tidak punya kewajiban apa-apa karena tidak pernah dilantik. Meskipun Quran dan hadis sudah ada di dalam hati saya menurut dalam. Nah, jadi teman sekalian, ini saya hargai inisiatif ini. Tapi kita bukan lembaga sosial, bukan parpol, bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan kementerian, bukan perusahaan, bukan apapun. Kita ngumpul ini tidak ada yang membiayai. Tidak ada yang nyponsori, tidak ada yang nyuruh. Anda tinggal datang, sudah ada lampunya, sudah ada payungnya, sudah ada soundnya, sudah ada yang di depan. Anda tinggal makan. Jangan nuntut kita untuk menjadi perusahaan atau bank atau NU Muhammadiyah yang ngumpulin duit. Nek panjang dulu tak jadi pemerintah. Kan begitu Mas. Jadi semua ada pembagian tugasnya. Kalau jari kelingking tugasnya untuk ngurek-urek kuping, kalau jempol untuk apa? Untuk menek. Kalau jari tengah lain lagi tugasnya, terutama yang tangan kiri. Nah, jari tengah jangan disuruh jadi jempol, kelingking jangan disuruh jadi jari telunjuk, telunjuk jangan disuruh jadi. Jadi mari kita berpikir nidhamiyah, tadbiriyah, dan taksimia, berpikir sistemik, manajerial, dan apa? Bahasa Inggrisnya apa? Division ini diadjektifkan apa itu? Pembagian tugas pokoknya. Division of labor. Division of labor. Kalau memang kita harus ngumpulin duit sini, skala prioritas pertama bukan pohon dong, Palu, Lombok, orang miskin segitu banyak di mana-mana. Ada skala prioritas. Kalian jangan sok heroik terus kita sekarang mentang-mentang Pak Brad ngomong mengenai nanam pohon terus kita ngumpulin duit untuk nanam pohon. Berapa daya kita, dapurmu duitmu piro le? Dikumpul ke saya ini kayak paling untuk wit telu. I think it's not our part to do that. Loh kalau gitu cuma ngomong tok. Loh kalau memang maknya itu nggak boleh ngomong tok, nggak boleh seperti ini, ya nggak usah ada maknya, nggak usah ada tapi 17-an. Mungkin biar aku bisa menawarkan bahwa wes bubar wae rasa, timbangan ngomong tok. Teman-teman aktivis kan mengatakan maknya bukan gerakan sosial, ya Bang ya. Gerakan politik ya bukan, gerakan sosial bukan, apapun bukan, lebih panjang tutu. Memang bukan kok. Di Puerto Rico ya enggak cocok karena memang kita tidak setuju dan tidak merasa aman dengan yang sudah ada, dengan negara ini, dengan sistemnya, nizamnya, taksimnya, tadbirnya, dengan konstitusinya. Saya tidak merasa aman, cuman saya ini ngalah. Orang tak omong ke. Saya bilang sama Pak Ma'ruf Amin kemarin, sama semua kapolda yang selalu datang ke Ma'ian, saya katakan saya ini punya pendapat loh Pak mengenai Indonesia, mengenai NKRI, mengenai UUD, mengenai konstitusi, mengenai Pancasila, mengenai preambul, mengenai amandemen 2002. Saya punya pendapat mengenai bagaimana seharusnya negara berlaku. Saya punya pendapat mengenai pemerintah yang sekarang, yang kemarin, presiden yang sekarang, yang kemarin, yang besok. Saya punya pengetahuan dan pendapat, but I keep silent. Saya menahan diri, tidak saya omongkan karena kami punya teori kalau sesuatu kebenaran tidak kita pastikan menghasilkan manfaat, maka saya simpan di dalam hati saya. Pak Ma'ruf saya punya pendapat tapi saya tidak ikut campur. Bayangin kalau saya berpendapat mengenai Pak Ma'ruf Amin nyawa pres, kan mesake. Ingin saya mengungkapkan pendapat saya mengenai. Semalam kita ngomong mengenai Panembahan bodoh, umur tidak sampai 60 tahun, bahkan tidak sampai 55 tahun, dia sudah pensiun dini karena orang Jawa punya ideologi dan filosofi bahwa orang itu harus mendito pada akhirnya. Gajah Mada saja menghentikan dirinya sebagai Mahapati atau Perdana Menteri, kemudian dia mendito. Orang Jawa itu kalau sudah menjelang tua dia mendito. Dia
menjauh dari dunia, dia mendekat kepada sumbernya, kepada Tuhan. Itu jenenge mendito. Maka Panembahan Bodo itu adalah Adipati Terung, anak nomor 2 dari Prabu Brawijaya kelima. Dia panglima perang Mojopahit, kemudian dia menjadi panglima perang Demak. Karena dia menyesal telah membunuh bapaknya Sunan Kudus, yaitu Sunan Ngudung, maka kemudian dia pensiun dini dan pergi dari Demak ke daerah Panda itu, dan di situ dia bertapa, menjadi pembimbing masyarakat, menjadi orang tua yang menyebut dirinya Panembahan Bodo, Master of Foolishness, Master of Stupidity. Jadi jangan saya dituntut masuk ke dalam nizam, masuk ke dalam taksim, dan masuk ke dalam tadbir, karena memang saya tidak dimandati untuk di situ. Saya hanya melakukan yang saya kira bisa dilakukan karena ada faktor-faktor dan dimensi dari masyarakat kita yang tidak bisa disentuh oleh masyarakat. Apa ada departemen tombo hati? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kita lakukan dikit-dikit. Departemen menata pikiran, apa ada? Apa ada fakultas penataan pikiran? Tidak ada. Ya toh? Nah, kita melakukan yang orang tidak lakukan. Kita nggak ganggu siapa-siapa. Kita tidak mengecam siapa-siapa. Cuman kita melakukan wilayah-wilayah yang orang belum lakukan. Tidak ada universitas sholawat, tidak ada lembaga penyebaran sholawat, yang tidak ada. Jadi saya lakukan semua yang selama ini kita lakukan selama 20 tahun terakhir, terutama perintisan-perintisan banyak hal yang sifatnya kultural, rohani, yang segala macam. Bahkan saya sekali-sekali juga Anda tahu, saya sekali-sekali juga terpaksa turun di dalam keadaan darurat di istana. Ya, saya turunin Soeharto, dan I am the one who tell him to get down. I am the one, not them, not 9 of us. Yang Anda tahu mengenai 9 people who meet Soeharto, itu resepsi pengantin, itu bukan akad nikah. Akad nikahnya sama saya. I'm the one to tell him. Ora padaan tidak jadi presiden. And everybody ingat itu semua. Nah, itu bukan tugas, Mas. Itu kemurahan hati saya, betul enggak? Itu sak karep-karepku. Nek aku ikhlas yo tak lakoni. Saiki nek ana sing memandati aku tak pertimbangke. Aku ora dimandati sapa-sapa kok. Kan gitu. Jadi sudah ada pembagian tugas. Jadi ini saya terima kasih atas saran ini, tapi bukan tempat kita untuk melakukan ini, juga bukan kapasitas kita untuk melakukan ini. Dan sumbangan untuk perbaikan bumi dan manusia itu tidak hanya uang. Makanya ada, kalau ini kan sing jenengi pelem dudu pelok toh. Yang sekarang kita sebarkan adalah kesadaran pelok, kan begitu. Dengan Anda menyadari pelok, maka Anda punya naluri untuk menanamkan pelok menjadi pohon-pohon, bukan Anda mengumpulkan mangga terus dikasih, kan begitu. Jadi saya terima kasih atas saran ini, tapi tolong difikirkan kembali mengenai pembagian tugas dalam kehidupan tadi. Dan Mak Yah ini betul-betul belas loh, Mas, orang jaluk opo-opo, orang no sponsore, tidak ada pendapatannya, tidak produktif secara modern, secara ekonomi, belas secara produktif, ya. Tidak ada pendapatannya, tidak ada. Orang itu opo-opo, orang jaluk opo-opo, orang ngoyak opo-opo lah wis. Nek kuwi orang itu ya wis, aku ya seneng-seneng bae, aku tak kelon. Saya sudah umur hampir 70, teman-teman sekalian, dan saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi diri saya sendiri, menjadi seorang bapak, seorang suami. Sangat kecil waktu saya, sangat sedikit waktu saya, dan istri saya, anak saya merelakan waktunya saya mayoritas dipakai untuk masyarakat. Isi kok tuntut jadi Kementerian Lingkungan Hidup, isi kok tuntut jadi BRI, isi kok tuntut jadi lembaga-lembaga yang seperti itu, yang memang tugasnya seperti itu. Kan ada dompet duafa, kan ada lembaga zakat nasional, kan ada IMF, ada CSR. ada CSR. Kalau Anda melihat efektivitas materialnya, lho saiki apa ono kotak mubeng di Mak Yah nih, Mas. Ono lho minta iuran atau sumbangan dari jamaah aja ndak pernah kok. Gue pengen piro Mak Yah. Di Jombang itu ibu saya
di Jombang itu ibu saya bikin kotak pada suatu dan saya marah dan saya menyesal sampai sekarang kenapa saya marah sama ibu. Bu, nggak usah minta duit ke siapapun. Kalau Allah nggak ngasih biaya, kita tidak melakukan. Kita melakukan hanya kalau Allah memang memberi fasilitas. Kalau Allah tidak memberi fasilitas, berarti Allah tidak memerintahkan kita. Karena ada rumus Allah. Kalau engkau diperintah, dikasih fasilitas. Kalau kau dikasih fasilitas, pasti ada perintahnya. Kamu temukan perintahnya. Kan gitu. Maka di seluruh acara mainnya tidak ada pengumpulan dana. Itu sedikit dari mana biayanya? Ini sampai 20 tahun seperti ini, dari mana biayanya? Malah kok ngumpulin duit. Hanya demi supaya kita tidak hanya ngomong dok. Ya memang, ya gimana ya? Apalagi ide tanaman tadi kan hanya satu di antara sekian ribu ide-ide yang lain yang sangat banyak. Apa nek aku ngomong ini terus, Mbok Canun bikin universitas, ngono, ayo. Mbok Canun bikin grup tarikot, Mbok Canun bikin sekolahan, Mbok Canun bikin pesantren, Mbok Banun bikin ini, begini loh. Saya melakukan maiyah ini karena dikasih tahu Tuhan bahwa yang sudah ada sekarang itu tidak efektif untuk memperbaiki bumi dan manusia. Maka kita bikin sesuatu yang baru yang kita arahkan untuk lebih efektif memperbaiki, menjaga bumi dan hatinya manusia, pikirannya manusia. Kan begitu yang kita lakukan. Nah, jadi mohon izin saya kepada Broto Seno, kepada Werkudara ya. Saya senang tapi saya memang bukan tempat kita, bukan tugas kita. Dan nek aku takoni duit kuwi, wah jan kuwi aku tersiksa tenan. Kowe takon nang wong tua bawa duit ndak? Bisa tak percaya? Ngukur yang kurang ajar. Kata duit itu pamali dalam hidup saya. Saya nyekel duit lho ora tahu. Aku nek lunga konangan Mbak Via, ayo duwe sang ora 100.000. Dompet saya kosong. Saya tidak pernah urusan duit di dunia ini, saudara-saudara sekalian. Saya tidak bisa masukin kartu ATM ke lubangnya itu sampai hari ini. Dan saya demi Allah saya tidak akan pernah memasukkan kartu ATM ke dalam lubangnya kecuali Allah yang nyuruh. Nganti saya kira iso. Dan saya pernah dikasih ATM tidak terbatas oleh sahabat saya. Tidak terbatas. Ini saya dikasih ini ngambilnya berapa? Terserah Cak Nun berapa aja. Ini tidak terbatas dananya. Tak ambil ATM-nya karena dia kasih dengan baik-baik, ada di dalam plastik gitu kan. Nah terus tak simpen. 2 tahun kemudian saya cari dia dan saya kasih kartunya tadi dalam keadaan belum saya buka dari plastiknya. Loh Cak, nggak pernah dipakai? Nggak pernah saya nggak ngerti gimana caranya dan saya tidak bisa mengukur berapa yang saya ambil. Gimana caranya saya ngambil? Yang pas itu berapa? Yang kurang itu berapa, yang lebih itu berapa, bagaimana ukurannya? I can do that. Akhirnya saya simpen 2 tahun tak kembaliin mas. Meskipun sekarang kalau ingat gelo juga. Because I'm human being. Saya manusia, saya bukan malaikat dan saya tidak mau jadi malaikat. Karena Allah menciptakan saya tidak sebagai malaikat. Jadi saya juga makhluk material. Saya juga butuh uang menyekolahkan anak saya, membelikan sepatu anak saya. Ya, tapi uang tidak bisa memerintah saya. Uang adalah alat saya. Uang adalah anak buah saya. Gitu ya mas ya? Jelas ya mas ya? Jadi sekali lagi, nah yang satunya ini saya nggak paham mas. Nanti tolong dijelasin. Saya serahkan kepada Mas Helmi yang memanage semua. Nanti tolong ditanyakan kepada Mas Andra. What is that and what do I have to do with that? I don't understand. Ini mas ya, saya mohon izin ini ada print out dari BRI. Saya nggak ngerti maksudnya. Anda tahu saya tidak punya kerjaan. Kalau saya punya perusahaan, Anda marah toh? Canun saiki komisioner. Komisaris. Wah, bayangkan oleh ngerasani aku entek-entekan toh. Iya, saya ndak boleh punya kerjaan, Anda minta duitnya ke saya. Aku ndak boleh tanam padi, Anda minta beras ke saya. Terus piye karepmu kuwi? Saya ndak punya apa-apa, aku hanya punya cinta kepadamu. Aku hanya punya saluran ilmu dari Allah kepadamu untuk memperbaiki hatimu, hidupmu, rohanimu. Syukur dari situ lahir baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu loh Dek ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Sambil kita terima kasih kepada Pak Bret, Mbak Dani, Mas Sih, Pak Tanto, Mas Rizal dan semuanya yang hadir malam hari ini.
dan terutama juga kepada ahli kerusakan puisi ya. Dan yang saya paling kagumi dari Allah adalah Maha Suci Engkau yang telah menciptakan Mustafa W. Hasyim. Itu benar-benar kita semua salah sangka keindahan itu gitu award gitu, ada Oscar gitu. That is beauty. No, he is very beautiful. Jadi Anda salah sangka, Anda terlalu sempit melihat keindahan. Ternyata yang semua faktornya tidak ada yang indah itu justru dikumpulkan menjadi keindahan yang melebihi siapapun. Dan istri beliau orang Jepang itu kalau lihat ADTV atau apa, dia tidak akan nonton kalau saya. Begitu Mustafa, Melayu deh. Siapa bilang keindahan itu seperti Harus seperti itu. harus seperti siapa misalnya? Itu. Ya ini keindahan. Ini coba. Dari Gusti Allah ya aku mau kayak kagum tuh ya Allah. Engkau betul mengagumkan, engkau tipu kami semua. Kita pikir keindahan itu adalah kegantengan, padahal elek kok yang menuju jebul ya indah banget kan gitu. Hanya orang elek ya. Iya panjang iya ya. Terus ya otomatis ya sih. Terus thanks for everything, thanks for our happiness tonight, and let's to apa untuk memuncai acara malam hari ini kita Anda masing-masing switch ke urusan Anda sama Tuhan. Di mana saya tidak ada di situ, saya hanya akan mengantarkan Anda masuk pintu ke dalam kesunyian Anda dalam waktu 5 sampai 10 menit. Anda bilang sama Allah apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan, apa yang kau idamkan, apa yang masih menjadi masalahmu, bilang sama Allah. Semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta nada kita akhiri. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu, kita enggak tahu loh. Makanya nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Jotejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong ini nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Jo, tolong dijelasin, mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu, umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya siapa? Gak ngerti. Punya istri apa tidak? Tidak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Tidak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Tidak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda, tidak tahu kan? Nah itu tidak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah nggak diem dhewe tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi gitu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau ndak nyanyian ya ndak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya, dan
dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia, karena Allah itu maha menghisap. Karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu, karena urusan agama nomor satu itu hisap, ya toh. Nomor satu itu hisap, dan hisap, yang menghisap itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah, akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo, kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan, saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang, disuruh Allah, ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik, Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam, ono tulisan di langit, asik tau kan. Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah jo, kayak konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani hitung tak hitung genti kon ya. Itu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu ya. Jadi mulai metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu, wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres toh? Iya lah.
Beres ya, kita doakan aja amin ya robbal alamin itu ya. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini. Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya, kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif, tapi marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempiang, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda, saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu dia itu total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wali deh, wali mangan gak masalah, ya gitu. Poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ngene iki, tak tambahi, yo. Semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak tadi disalah noe. Coba pikirannya ada gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang hasad toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Nah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh. Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ngene loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap menerima ceramah sampean. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Nggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya, siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Ini Enggak hanya di sini. Kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Ma'iyah.
Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, tidak ada masalah, tidak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta. Kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8. Tidak ada masalah kok, dengan 45.000 orang tidak ada masalah, mereka tahan. Mereka tahan. Tidak ada masalah. Jadi nyuwun sewu soal itu bukan kalau anak KJ saya jam 3 mau tak pikir masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian. 3 jam 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Nggak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Nggak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 kuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Maia, dimanapun. Yang nggak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres, arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah sudah, tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum, saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana juga kalau soal ini loh, ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau nyuwun sewu, saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Itu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya nek ngene carane. Kayak tuh sekali mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono iki kayak terus kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh, coba ngerti tak? Ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor 1 Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu gak diomongono karo, diomongono batal. Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya Cak Nun manduk sip ya ngono karepe ya. Coba arek itu ya. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi Karim, betapa kayanya Allah ini ya, betapa kayanya. Dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang, kater aku mlebu neraka. Wis kater sampean, goblok ya sampean kater. Wis ket biyen aku mlebu neraka. Aku nang swarga soal ndek kono dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Siregar ya Bang Hadi.
itu mengatakan kalau pakai retorika, ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat, untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini lah cane, ya dah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Azad Bangati bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Oh, biar coba. Biar, lu jasa toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita, masa sampai Allah enggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika, itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi tarawih tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh, Jo. Jadi kon timbangan ini gak usah terawih gak apa-apa ngerojo merengut yang lu jangan ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4 gurung raya iki. Enggak gitu. Nggak ada presisi fisik tuh, nggak ada. Sholat menghadap Ka'bah itu ya nggak ada, nggak ada. Ka'bah di sana kok, sana. Bukan di sana buminya bulat kok. Sembayang yang ini kan. Nek sujudmu tadi butuh ini. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi. Itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Jadi pokoknya rono lah. Masuk kudu 24,5 derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Ayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga, Jo. Anda satu somad saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa, gitu. Makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat, Mas. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare. Aku numpak becak. Becake karo genjot. Alah, dapur murek. Lho napa, Pak? Iku lho. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah ngene sing nggo pecut karek nyalek barang. Lho maksudnya sing nggo pecut ya napa? Ngeten lho, Pak. Niku nek nesing ten kali terus saya ditotol iwak niku mboten trimo, dipecuti. Dadi taeke mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho Cak, ono ndek Jombangku gak mek nesing nggawa pecut, gak gelem nesing, Cak. Nek nesing kuwatir kelangan taek, Cak.
Coba ada orang nggak mau beol karena takut kehilangan tai. Coba itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa? Maju kemana kayo? Udah nikmatnya luar biasa kok. Jadi sekarang ngelihat orang itu nggak mau beol orangnya, nggak mau berak lagi, nggak mau berak, takut kehilangan tai kan gitu kan. Oke, semua berdiri teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah dan saling berterima kasih satu sama lain di antara kita, dan saling berendah hati dan saling menerima, mengakomodasi dengan penuh cinta, penghargaan satu sama lain, dan doa bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang yang didayai Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia, menjadi bangsa yang baru di Indonesia yang akan membangkitkan kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan ini. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3, teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu, kita enggak tahu loh. Makanya nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Jotejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Jo, tolong dijelasin mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu, umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperlukan juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya sopo gak ngerti, punya istri apa tidak enggak tahu, ya toh, lahirnya di mana enggak tahu, dia orang Arab apa Persia apa Afrika enggak tahu kan, apa orang Jawa, orang Sunda enggak tahu kan. Nah itu enggak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah, yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah nggak diem cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau enggak nyanyian ya enggak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya, dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Gitu. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia, karena Allah itu maha menghisap. Karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor 1 itu hisap, ya toh. Nomor 1 itu hisab, dan hisab, yang menghisab itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim.
Udah akhirnya jalan lagi. Tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus nanti kamu saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah. Ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik. Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Lewat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Kalau tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah aja kayak konco. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu. Ngerti ya? Jadi mulai metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu. Wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah. Karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres toh? Iya lah, beres. Ya kita doakan aja, amin ya robbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini? Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya. Kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif, tapi marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempiang, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda. Saya bilang gitu. Bayangkan Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik.
Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu, dia itu total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wah ini wali deh, wali mangan gak masalah gitu, poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ngene iki, tak tambahi, yo. Wah, semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi disalah noe. Coba pikirannya ada gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang hasad toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Nah kalau loh, itu salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa, semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh. Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ngene loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi